Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Battleground yang dirilis pada tahun 2006. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Jason yang berkendara untuk melakukan misi pembunuhan. Tibanya di depan perusahaan mainan, ia berhenti untuk memeriksa keadaan sekitar. Di dalam gedung, Morris, pemilik perusahaan, sedang membuka kotak untuk memeriksa mainan peri yang dapat berputar ketika dinyalakan. Namun ketika Morris kembali ke ruangannya, ia melihat foto ibunya yang ditulisi dengan pesan di bawahnya. Sementara itu, Jason yang selama ini mengamatinya dari luar mulai melakukan aksi jahatnya. Kemudian seorang satpam mendengar suara bebek yang aneh, dan ia segera pergi untuk memeriksanya. Namun ternyata suara itu berasal dari ponsel yang berisi pesan bahwa bom akan meledak dalam waktu 10 detik. Sang satpam yang panik segera membuang ponselnya, lalu tiba-tiba ia dilumpuhkan oleh Jason. Kemudian Jason mengambil kartunya dan berjalan ke ruangan CCTV. Di sana, dia mematikan semua kamera dan mulai berani menunjukkan wajahnya. Tanpa ragu, ia berjalan ke ruangan Morris, sang pemilik perusahaan mainan. Setibanya di dalam, Jason segera menembak Morris tepat di kepalanya. Setelah memastikan bahwa Morris sudah tewas, Jason melihat foto ibu Morris dan merasa tertarik dengan mainan peri yang ada di meja. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengambilnya sebagai souvenir dari misi pembunuhannya. Selanjutnya terlihat Jason sekarang sudah dalam pesawat untuk pulang ke apartemennya. Lalu ia mengirim pesan ke kliennya dan melaporkan bahwa ia sudah berhasil menyelesaikan misinya dan meminta pembayaran. Kemudian ada seorang wanita di sampingnya yang meminta sebuah permen karet. Ketika Jason membuka tas untuk mengambil permen karet, sang wanita melihat ada mainan peri yang ia anggap aneh. Namun, ia tidak memperdulikan hal tersebut. Lalu setibanya di bandara, Jason melihat sebuah berita pembunuhan Morris di pabrik mainannya sendiri. Ketika naik eskalator, ia melihat sebuah boneka yang pernah dilihat sebelumnya di tempat Morris. Namun, ia tidak memperdulikannya dan segera pulang tanpa rasa bersalah. Sesampainya di lobi apartemen, Jason melihat patung hijau yang pernah ia lihat sebelumnya, dan ini membuatnya merasa penasaran. Tibanya di kamar, dia menaruh mainan curiannya di etalase yang berisi barang curian lainnya dari orang yang pernah ia bunuh. Kemudian ia mengecek email yang masuk dan mendapat kabar bahwa uangnya sudah ditransfer. Malam harinya, ia mendengar bel pintu yang berbunyi. Setelah diperiksa, ternyata ada paket dari seorang wanita. Meskipun sempat curiga karena tidak ada informasi siapa pengirimnya dan hanya ada logo smiley, Jason tetap mengambil paket tersebut. Kemudian, ia membuka paketnya secara perlahan karena takut jika isinya bom. Namun ternyata, isinya adalah mainan pasukan perang dari perusahaan Morris dengan tulisan plus bonus kejutan di belakangnya. Ini membuatnya semakin heran dan bingung, tapi ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Lalu tiba-tiba, dia melihat kotak hijau itu jatuh sendiri. Jason segera mengecek meja asal jatuhnya, yang ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi ketika ia ingin mengecek kotak hijau itu, semua pasukannya secara ajaib menghilang. Ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Jadi dia pergi mengecek celah-celah di sekitarnya. Lalu tiba-tiba lampu padam. Kemudian ada sebuah senjata mainan yang menusuk kaki Jason. Karena penasaran, Jason pun mengecek celah di bawahnya. Namun tiba-tiba dia mendengar suara tembakan
yang ditembakkan ke arahnya. Tembakan itu semakin digencarkan beserta dengan tembakan roket yang mengarah ke kakinya. Jason harus bergegas kabur menuju toilet untuk mengecek lukanya. Ia merasa kaget karena ternyata serangan itu benar-benar serius dan bisa menyebabkan luka yang parah. Ia melihat para prajurit mainan sedang menembaki lampu untuk membuat ruangannya gelap. Merasa kesal, Jason pun mengeluarkan senjatanya untuk melakukan serangan balasan. Kemudian dia keluar dan langsung menembaki prajurit mainan yang berusaha menyerangnya. Setelah itu, ia berjalan ke arah tempat minum dan segera menembaki para prajurit yang bersembunyi. Ia tidak segan-segan menghancurkan sofanya sendiri untuk mengalahkan mainan tersebut. Setelah berhasil membunuh banyak prajurit, Jason mengecek di balik sofanya dan melihat para prajurit mainan yang bergerak seakan-akan hidup. Ada beberapa yang tewas, tapi masih ada yang berjuang untuk melawan. Namun karena mereka kecil, Jason langsung menginjaknya hingga hancur. Lalu tiba-tiba, seorang prajurit menembakkan sebuah roket ke arah Jason. Belum selesai sampai di situ, datanglah sebuah helikopter yang langsung menembak Jason. Helikopter itu juga menyerang Jason dengan baling-balingnya yang membuat Jason terluka dan langsung kabur ke toilet. Karena lukanya semakin serius, ia mengobati dulu lukanya sebelum memperhatikan kondisi di luar. Namun tiba-tiba pintunya dibolongi oleh helikopter. Helikopter itu berhasil masuk ke ruangan tempat Jason berada, akan tetapi Jason berhasil menangkapnya dengan handuk dan langsung memasukkannya ke dalam toilet. Lalu setelah menutup bolongan pintu dengan handuk, Jason menggunakan hair dryernya untuk menyetrum mereka di toilet. Hal ini tentu saja membuat listrik di kamarnya padam. Setelah membunuh para prajurit, ia mengambil semprotan serangga untuk digunakan sebagai senjata. Tiba-tiba, ada kertas masuk dari celah pintu yang berisi pesan agar Jason segera menyerah. Namun, Jason malah mengembalikan kertas tersebut kembali. Ketika Jason memeriksa lubang di pintu, ia malah ditembaki oleh meriam prajurit yang membuat pintunya bolong. Akhirnya, Jason memutuskan untuk kabur lewat jendela dan berjalan di beton gedung diikuti helikopter di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Jason diserang lagi oleh para prajurit yang sedari tadi mengikutinya. Namun kali ini, ia berhasil membalas serangan mereka hingga helikopter tersebut meledak. Setelah pelurunya habis, ia pun kembali kabur ke unit lain di apartemen. Kemudian ia melihat para prajurit sedang bersiap-siap dengan senjatanya. Jason juga melihat ada tabung pemadam serta mainan bebek di situ yang bisa ia gunakan untuk mengalihkan perhatian para prajurit. Beberapa saat kemudian, ia menyergap pasukan tersebut dengan menyemprotkan tabung pemadam serta menyemprotkan api dari semprotan serangga. Setelah memastikan para prajurit tewas terbakar, tiba-tiba ia diserang oleh meriam para prajurit, yang menandakan bahwa isi tabung pemadamnya telah habis. Dengan cepat, Jason menyelinap ke belakang mereka dan langsung menghancurkannya sekaligus. Kemudian ia mengumpulkan prajurit yang tewas untuk dipanggang di oven. Sebagai keberhasilannya dalam pertempuran, Jason berenang untuk menenangkan diri di kolam. Lalu tidak lama kemudian, tiba-tiba ada yang menyerang pergelangan tangannya yang sontak membuat Jason kabur dari situ. Ia pun heran karena merasa yakin telah membunuh semua pasukan. Namun, ia masih diserang.
Selanjutnya Jason langsung kabur dari unitnya menuju lift. Namun ketika di dalam lift, ia mendengar suara aneh dari tombol. Dan tiba-tiba tombol tersebut hancur hingga membuat listriknya padam. Lalu datanglah sebuah prajurit yang langsung menyerangnya. Jason pun panik dan tidak bisa berbuat apa-apa karena luka yang ia dapat. Terlihat mainan tersebut yang berpenampilan layaknya Rambo. Ketika sang prajurit menjauh, Jason pun mencari jalan keluar melalui atas lift. Namun ketika ia naik, tiba-tiba kakinya ditembak oleh prajurit itu yang semakin mendekat. Lantas, Jason pun mencoba menghindar dengan menjatuhkan diri ke lift sebelah. Dengan kondisi tubuh penuh luka, ia berusaha menekan tombol lift untuk mencapai lantai selanjutnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa sang prajurit mengikutinya dari belakang. Kemudian ketika lift terbuka, Jason dan prajurit itu saling berhadapan. Sang prajurit langsung menyerang Jason dengan menusuk dadanya. Namun dengan sekuat tenaga, Jason menahan serangan tersebut. Dalam keadaan terdesak, Jason berhasil menyeret sang prajurit itu ke pintu lift untuk dihancurkan. Karena tak kuat menahan tekanan pintu, akhirnya kepala prajurit tersebut pun hancur. Setelah itu, Jason pun merasa tenang karena serangan pada dirinya telah usai. Namun, ia tidak menyadari bahwa di dalam tas telah dipasangi bom yang telah diaktifkan. Dampak dari ledakan tersebut pun membuatnya tewas hingga menghancurkan lift apartemennya. Dan film pun selesai. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.